Kontribusi industri sawit dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Bagi Indonesia, minyak goreng sangat penting sebagai bahan pangan, yakni sebagai sumber energi dan lemak. Sebagai bagian dari sembako, ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng di seluruh daerah menjadi bagian dari tata kelola ketahanan pangan nasional. Dalam 40 tahun terakhir, industri sawit telah berkontribusi membawa perubahan besar pada industri minyak goreng di Indonesia. Mengutip laporan PASPI, perubahan yang dimaksud yakni, peningkatan produksi minyak sawit yang cepat dan masif sehingga turut mengubah pola industri minyak goreng yang awalnya berbasis minyak kelapa menjadi industri minyak goreng sawit. Kontribusi industri sawit dalam aspek sosial. Perkembangan perkebunan kelapa sawit karena berkembang pesatnya industri sawit baik oleh perusahaan swasta, BUMN maupun UKM, petani, supplier, menciptakan kesempatan kerja baru di kawasan pedesaan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, 2015, jumlah karyawan yang bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit meningkat dari 718.000 orang tahun 2000 menjadi 3,4 juta orang pada tahun 2016. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang terserap secara langsung adalah sekitar 2 juta orang pada tahun 2000 meningkat menjadi sekitar 7,8 juta orang tahun 2016. Kontribusi industri sawit dalam aspek ekonomi, devisa sawit membuat surplus ekspor non-migas. Dalam perekonomian Indonesia, sektor non-migas, termasuk di dalamnya industri minyak sawit, merupakan sektor andalan untuk menghasilkan devisa negara. Dalam periode 2009 sampai 2018 neraca perdagangan sawit konsisten surplus dan meningkat. Berikut merupakan data ekspor minyak sawit yang membuat surplus neraca ekspor non-migas Indonesia. Data tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa, ekspor minyak sawit merupakan komponen penting dan tanpa ekspor minyak sawit, neraca perdagangan Indonesia akan mengalami defisit. Kontribusi industri sawit dalam aspek lingkungan, kelapa sawit sebagai paru-paru ekosistem. Kelapa sawit juga menjadi paru-paru ekosistem yang dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Dengan adanya kelapa sawit, maka, karbon dioksida yang terdapat di atmosfer bumi dapat terserap. Berikut merupakan data penyerapan karbon dioksida dan produksi oksigen antara perkebunan kelapa sawit dan hutan tropis. Setiap hektar kebun kelapa sawit, dapat menyerap 64,5 ton karbon dioksida dan menghasilkan 18,7 ton oksigen per tahun. Sedangkan hutan secara neto menyerap sekitar 42 ton karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sekitar 7 ton. Dengan demikian untuk fungsi penyerapan karbon dioksida dari atmosfer bumi dan produksi oksigen, perkebunan kelapa sawit justru lebih unggul daripada hutan. Semakin luas kebun kelapa sawit, maka semakin banyak pula karbon dioksida yang terserap dan menghasilkan oksigen untuk manusia.